Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama puji Allah, wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Baik teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk berupaya kembali menambah keilmuan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan bermajelis ilmu. Maka tak bosan saya ingatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk bersama-sama kita kembali meluruskan niat kita, mengikhlaskan hati kita di dalam majelis ilmu kita, sehingga yang menjadi keberkahan ilmu bisa kita dapatkan dari bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dipermudahnya selalu langkah kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dan tidak ada motif atau niat di baliknya kecuali hanya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Dan semoga dengan keikhlasan kita di dalam majelis ilmu menjadi sebab di antara sebab-sebab Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan ilmu dan takwa kepadanya hingga akhir hayat kita. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari syarah kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah merampungkan satu bab yang besar, ya, tentang komitmen terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi anak ingatkan ya teman-teman sekalian, kita sebagai ahli sunnah, orang-orang yang bertekad untuk meniti jalannya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu kepribadian yang harus kita miliki adalah kita berkomitmen dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi orang-orang yang terobsesi, ya, untuk menjalankan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita, sebagai inspirasi utama kita dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan sampai terbentuk di dalam diri kita orang-orang yang suka meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang suka beralasan meninggalkan suatu perkara dari sunnah-sunnah Rasulullah karena menganggapnya itu bukan merupakan kewajiban. Ya, maka ini mindset yang harus kita betulkan, perbaiki di dalam diri kita, bahwa ketika itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah, maka sudah sepatutnya kita bersemangat untuk menjalankannya, ya, bukan malah menjadi alasan karena itu bukan kewajiban kemudian kita tinggalkan. Ya, karena hadis-hadis yang sudah kita bahas di belakang itu, bagaimana kita melihat para sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat berkomitmen, ya, untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bab yang berikutnya ini, teman-teman sekalian,
adalah bab yang tidak kalah jauh pentingnya, ya, atau bahkan ini menjadi fondasi bab-bab sebelumnya, yaitu tentang fi wujubi al-inqiyad li hukmillah ta'ala wa ma yaqulu man du'iya ila dzalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkar. Kurang lebih artinya adalah bab tentang kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bab tentang kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentunya teman-teman sekalian adalah sikap yang tidak bisa ditawar, ya, dari seorang muslim untuk menjadi kepribadiannya. Ini problem banyak, ya, dari umat Islam dari masa ke masa. Kita itu sering, ya, merasa bangga dengan keislaman kita. Kita merasa bangga dengan keislaman kita, sounding kepada orang-orang. Tetapi problem dari itu semua adalah seringkali kita tidak bisa merealisasikan keislaman itu sendiri. Ya, Islam itu kita jadikan sebagai cover saja. Tetapi kehidupan kita dalam Islam sendiri banyak yang tanggal dari kewajiban-kewajiban Allah yang sudah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Ya, betapa banyak orang yang zaman sekarang mengaku Islam, tapi bahkan perintah-perintah prinsipil di dalam Islam dia tidak kerjakan. Betapa banyak di zaman sekarang, ya, orang yang dengan sepenuh hati, bahkan orang yang tenang-tenang saja meninggalkan sholat, ya kan? Padahal salah satu kewajiban paling inti dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah. Dan di antara yang paling wajib untuk dikerjakan adalah ibadah sholat. Ya. Bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah tidak menganggap ada satu amalan yang diperintahkan di dalam Islam ketika ditinggalkan konsekuensinya adalah kekafiran, kecuali ibadah sholat. Ya. Dan betapa banyak orang-orang yang mengaku Islam di zaman sekarang, tapi kemudian suka memputuskan benda-benda mati. Padahal salah satu inti daripada Islam itu sendiri adalah bara'ah minasyirik, berlepas diri daripada kesyirikan. Kita bisa melihat zaman sekarang, ya, silih berganti, batu dikultuskan, pohon dikultuskan, kuburan dikultuskan, dan seterusnya. Ya, ini menjadi kabar yang terus-terusan kita terima, ya, dan ini menjadi realitanya umat Islam di Indonesia. Maka teman-teman sekalian, ini penting kita pahami bersama. Bab ini kita pahami dan supaya kita mengerti apa arti keislaman itu. Sebelumnya Anda tanya, Pak, apa arti Islam? Ketika antum menjadi seorang muslim, apa itu Islam, Pak? Damai aja, menyerahkan diri. Ada lagi? Ada definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang Islam yang mungkin pernah Anda sampaikan di sini. Al-Islamu, arti keislaman ya bagi seorang muslim itu tiga. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, al-istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, baik dari rububiyahnya, ya, uluhiyahnya, ataupun di dalam asma wa sifatnya. Kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Al-istislamu lillahi bitauhid itu yang pertama. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Nah, ini yang kedua ini yang akan kita bahas. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Ya, tunduk kepada Allah dengan cara menjalankan ketaatan kepadanya. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Ya. Dan kemudian komponen Islam yang ketiga adalah al-bara'ah minasyirki wa ahli. Yang ketiga adalah kita melepaskan diri dari apa? Kesyirikan dan para pelaku kesyirikan.
Ya, ini tiga komponen besar. Tidak akan tegak keislaman seseorang kecuali dia merealisasikan tiga hal ini. Ya. Dan yang menjadi banyak problem, ya, umat Islam, ya, di zaman sekarang, terkhususnya pada poin yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa melihat zaman sekarang orang-orang ketika berislam masing-masing punya standar sendiri-sendiri, ya kan? Punya standar sendiri-sendiri. Islam buat saya adalah yang penting sholat, yang penting puasa, selesai. Ya, adapun saya berzina misalnya, adapun saya minum khamar, itu enggak prinsipil. Ya, ada lagi orang yang penting saya berislam itu enggak ganggu orang lain. Ya, ada orang lain yang kemudian yang penting saya berislam itu baik sama orang lain misalnya, dan seterusnya. Punya standar sendiri-sendiri. Padahal Islam itu agama yang sempurna, yang Allah sudah turunkan syariat tersebut dengan mengutus salah seorang paling mulia di atas muka bumi, ya Muhammad SAW. Dan tidak ada yang tersisa dari syariat tersebut kecuali sudah diterangkan di dalam kehidupannya Rasulullah SAW. Kita baca dulu muqaddimah daripada Syekh Salim bin Eid. Yang bagi al-istislamu li hukmillah ta'ala zahiran wa batinan duna iradin au tawali au mudafa'ah, ya, au munaza'ah, lianna dhalika dalilul imani al-mahab. Kata beliau, sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk berserah diri, ya, untuk berserah diri, untuk tunduk kepada aturan-aturan yang Allah Azza wa Jalla, zahiran wa batinan, ya, baik secara zahir maupun secara batin. Duna firadin, tanpa ada kemudian perlawanan, ya, tanpa ada ganjalan di dalam dirinya, ya, tanpa ada penolakan di dalam dirinya. Kenapa seperti itu? Lianna dzalika dalilul iman al-mahab. Ya, karena kita tidak tidak melakukan perlawanan, kita tidak menolak, itu adalah bentuk keimanan yang prinsip di dalam kehidupan seorang muslim. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Ya. Bunyinya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Azza wa Jalla, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, ya, hingga mereka menjadikan kamu hakim, menjadikan kamu sebagai pemutus perkara di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa ada di dalam hati mereka keberatan, ya, atas perkara yang kamu berikan, putusan perkara yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati. Kata para mufassirin, ya, pada ayat ini Allah Azza wa Jalla bersumpah atas dirinya yang mulia, yang suci, yang maha suci. Annahu la yu'minu ahadun hatta yuhakkima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur. Bayangkan Allah bersumpah atas dirinya, ya, bahwa seseorang itu tidak beriman sampai kemudian menyerahkan putusan, ya, dari satu perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara mereka, ya. Fama hakama bihi fa huwal haqq alladhi yajibu al-qiyadu lahu batinan wa zahiran. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kebenaran. Ya, apa yang sudah dibuat aturannya oleh Allah dan Rasulnya, maka itu sebuah kebenaran, Pak. Ini kita harus pahami, kita harus pegang itu. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu kebenaran yang mutlak, ya kan? Kebenaran yang mutlak. Ini nggak boleh kita ragu, sedikit pun nggak boleh. Ya, maka ketika kita meyakini itu sebagai kebenaran yang mutlak, maka konsekuensi selanjutnya adalah kita harus tunduk kepadanya, harus patuh untuk menjalankannya. Ya.
Maka dari itu kata para mufassirin ya, wa'lam ayyuhal muslim anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yuqsim bi nafsihi al-karimah wa dhatihi al-muqaddasah illa fi mawdi'ain fi kitabihi hadha. Allah itu ya di dalam Al-Qur'an Al-Karim tidak bersumpah atas dirinya kecuali di dua tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, kecuali di dua tempat di dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah ayat ini, ya, surat An-Nisa ayat 65, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang hakim, ya, hukuman, tentang hukum, bahwa orang itu tidak beriman sampai sampai menyerahkan hukum ini kepada Allah, kepada Rasulnya tanpa ada ganjelan di dalam dirinya. Ya, ahaduhuma fi hadhil mawdu' wal akhar qauluhu ta'ala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Surat Adz-Dzariyat ayat 22 sampai 23. Ya. Ayat 22 sampai 23. Maka kata mereka, kata para ulama, ya, annal hukma wa tasyri' haqqun lillah. Adapun dalam urusan hukum dan pensyariatan itu haknya siapa? Haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana anna rizqa haqqun lil 'abdi. Sebagaimana rizki itu adalah haknya hamba. Allah berikan rizki kepada mereka. Ya, dalam urusan hukum, dalam urusan tasyrik itu milik Allah, hanya Allah yang berhak. Sebagaimana hamba diberikan hak rizki. Ya. Ini bantahan buat orang-orang sekuler, ya, atau orang-orang agnostik misalnya, orang-orang yang percaya ada Tuhan, tapi Tuhan itu nggak berhak mengatur manusia. Ya. Karena ada orang seperti itu. Orang sekuler demikian. Ya, yakini Allah itu yang menciptakan mereka, tetapi hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih relevan buat manusia daripada hukumnya Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kata salah seorang dosen saya dulu, ya, sebodoh-bodoh orang adalah orang-orang sekuler atau orang-orang agnostik. Kenapa demikian? Penciptaan manusia yang rumit, ya, penciptaan alam semesta yang jelimet ini, yang susah kemudian dijelaskan, ya, menurut mereka itu lebih masuk akal, ya, atau bahasa lainnya, mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kapasitas untuk menciptakan alam semesta, mengatur segala apa yang terjadi di alam semesta, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak mampu untuk menciptakan hukum, ya, yang kemudian adil dan relevan di tengah-tengah manusia. Ya, ini pemikiran yang sebenarnya sangat bodoh. Bagaimana Rob semesta alam yang bisa menciptakan, ya, alam semesta dengan segala kerumitannya ini, kemudian tidak punya kapasitas untuk menciptakan hukum, menciptakan aturan di tengah-tengah manusia. Itu kan bodoh. Ya, seharusnya pemikiran yang logis adalah Tuhan yang bisa menciptakan alam semesta dan mengaturnya secara detail, sudah pasti akan mudah buat dia untuk menciptakan aturan-aturan yang berjalan, yang menimbulkan maslahat buat manusia. Ya. Jadi sebagaimana hukum itu haknya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana juga rezeki adalah haknya hamba-hamba. Wa fihi minal ahadits hadits Abi Hurairah al-madhkur fi awwalil bab. Ya, sebagaimana juga di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di bab sebelumnya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Da'uni ma taraktu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum anhu fajtanibuh wa idza amartukum bihi syai' wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'uni ma taraktukum." Ya, tinggalkan, enggak usah banyak bertanya-tanya
tentang perkara-perkara yang aku tinggalkan atas kalian. Ya, kenapa seperti itu? Fa inna ma ahlaka ma kana qablakum kathratu masailihim. Kenapa? Karena kebanyakan yang kemudian membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya. Ya, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Mereka selalu menyelisihi nabi-nabi mereka. Ketika turun syariat, ketika turun perintah, mereka seolah-olah bertanya-tanya. Padahal intinya apa? Mereka nggak suka dengan hukum-hukum tersebut, dengan aturan-aturan tersebut. Maka Rasulullah SAW ya kemudian berpesan dengan pesan yang sangat jelas sekali. Fa'idha nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau seandainya aku melarang kalian dari satu perkara, sudah tinggalkan itu. Ya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan dalam perkara yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Gak usah banyak bertanya, taat saja kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kemudian suka berhilah, ya, suka mencari-cari celah, ya kan? Makanya dalam sebuah syair yang disampaikan, ta'sifillah wa atatudhiru hubbah hadza muhalun fil qiyasi baligh. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla sementara engkau bermaksiat kepada Allah. Ya, sungguh ini tidak masuk akal. Perkara seperti itu klaim kita tidak masuk akal sekali. Kenapa seperti itu? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya cintamu kepada Allah itu benar-benar jujur, la ta'tahu, kau pasti akan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena ya, orang yang mencintai sesuatu pasti akan taat kepada yang dicintai. Ya, pasti taat kepada orang yang dicintai. Kemudian kata beliau, ya, hadis, kita masuk pada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Al-ayat Al-Baqarah. Ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala ar-rukbi faqalu ay Rasulullah kullifna minal a'mali ma nutik as-salata wal jihada was siyama was sadaqah wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi, lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Kata Abu Hurairah, ketika turun ayat ini yang artinya kurang lebih milik Allah, ya, segala apa yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Ya, apa yang kalian tunjukkan, ya, apa yang kalian tunjukkan ataupun yang kalian simpan di dalam hati kalian, yuhasibukum billah, Allah akan memperhitungkannya, ada hisab atasnya. Apa yang kita kemukakan ataupun yang kita pendam di dalam diri kita, di dalam hati kita, yuhasibukum billah, maka Allah akan menghisabnya, ya, Allah akan memperhitungkannya. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Maka kemudian kata Abu Hurairah apa? Ayat ini terasa sangat berat terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, mereka merasa ini perkara yang sangat berat. Maka kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang mau mengadu tentang ayat ini. Dan kemudian apa? Mereka datangi Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan, ay Rasulullah, kulifna minal a'mali ma nutik. Oh ya Rasulullah, kita
disyariatkan atas kita perkara-perkara yang kita mampu, ya. Syariat-syariat kita mampu mengerjakannya semuanya Rasulullah. As-salat contohnya seperti apa kata para sahabat? As-salat, salat kita mampu. Al-jihad kita mampu, kita berjihad di jalan Allah kita mampu. Wasiyam, ya berpuasa kita mampu. Wasadaqah demikian juga kita mampu. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayat wa la nutiquha. Akan tetapi ayat ini wahai Rasulullah, kita enggak memampuinya, kita enggak mampu mengerjakannya. Ya. Kenapa? Bagaimana satu hal yang ada di benak kita, terbesit dalam hati kita akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini memberatkan para sahabat. Ya, menurut pandangan para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab mereka, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, sami'na wa asaina, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ya, maka jawaban Rasulullah atas aduan para sahabat ini, apakah kalian mau ya mengatakan apa yang dikatakan oleh ahli kitab sebelum kalian? Ketika datang perkara atas mereka, sami'na wa asaina. Ya, kebiasaan Bani Israel ketika kemudian datang perkara dari nabi mereka bukan mengatakan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Sami'na wa ata'na apa artinya, Pak? Kami dengar dan kami taat. Sami'na wa asaina, Pak? Kami dengar dan kami tidak taat, kami maksiati. Kebiasaannya orang-orang Bani Israel. Ya, ketika datang perintah dari nabi mereka, maka mereka mendustakannya. Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka tinggalkan nabi mereka, atau bahkan mereka bunuh. Ya, mereka bunuh nabi mereka itu. Disebutkan oleh para ulama, ya, Bani Israel dalam sehari pernah membunuh 70 nabi. Ya, 70 nabi. Dan nabi-nabi itu paling banyak di mana? Di Bani Israel. Ya. Saking membangkangnya mereka, banyak nabi di antara mereka. Dan satu hari mereka membunuh 70 sabiina nabiyya. Ya, 70 nabi dibunuh sama mereka. Ya. Membunuh nabi hukumnya apa? Pak. Dosa besar. Apa kekafiran? Kekafiran. Ya, Nabi itu apa? Kekafiran, itu kekufuran. Maka Rasulullah bilang, apakah kalian mau mengikuti ahli kitab sebelum kalian? Ya, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami kemudian bermaksiat. Maka kemudian Rasulullah bilang, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah oleh kalian, kami dengar, kami taat, kami minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan hanya kepadanya kami kembali. Faqalu, maka kemudian sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang hatinya bersih, paling bersih, umat pilihan itu. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah umat pilihan Allah Azza wa Jalla yang kemudian menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dikatakan demikian, mereka langsung bilang, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, wa ilaikal masir. Ya. Maka kemudian qalu anzalallah ta'ala fi ithriha, dan kemudian setelah mereka menurut sama Rasulullah, ya, kami dengar dan kami taat, maka kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat selanjutnya dari surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, surah Al-Baqarah ayat 285. Rasul yaitu Muhammad SAW beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, maksudnya para sahabat.
Masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah Ta'ala fa anzalallah. Ya. Dan kemudian ketika mereka melakukan hal demikian, yang menuruti perintah Rasulullah SAW untuk sami'na wa ata'na, maka kemudian kata Abu Hurairah, falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menasakh ayat tersebut. Nanti kita akan terangkan apa maksud nasakh itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, maka turun ayat selanjutnya, ayat ke-286. Ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebijakan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa yang yang menjadi konsekuensi dari perbuatan jahatnya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jeritan hati para sahabat yang merasa bahwa ayat ini sangat berat untuk mereka lakukan atau mereka realisasikan, maka kemudian karena mereka sami'na wa ata'na kepada Rasulullah SAW, maka bentuk rahmatnya Allah turunkan ayat berikutnya itu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, dan Allah tidak akan membebani kecuali apa yang dimampu. Ya. Dan kemudian ya, qala Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Baik, teman sekalian, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama tadi kita dikatakan kan nasakh, ya. Ini maksudnya bukan kemudian ayatnya itu dinasakh, ayatnya diganti dengan hukum yang baru, tetapi kata para ulama, ya, di sini maksudnya adalah nasakh adalah takyid atau takhsis. Jadi di dalam usul fikih itu ada takyid, ada perkara yang mujmal, yang umum, kemudian ditakyid. Jadi dari asalnya mutlak kemudian ditakyid. Ditakyid itu artinya dirincikan, ya, dirincikan. Nah, maksud dari ayat ini adalah kata para ulama bahwa pada salaf yusammuna takyid wa takhsis wal istithna tawdihul mubham wa tawdihul mubham nasfan. Ya. Jadi para salaf saleh, para sahabat tabi'in, mereka menyebut yang namanya takyid, takhsis itu sebagai nasakh. Ya, kalau nasakh itu dalam ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an itu kan pergantian hukum, ya. Ada ayat kemudian digantikan dengan ayat yang baru sehingga ayat yang lama itu ditiadakan atau digantikan hukumnya. Bukan seperti itu maksudnya, tetapi yang dimaksud di sini adalah nasakh itu takyid atau takhsis. Jadi perkara yang umum kemudian dikhususkan lagi. Ya, seperti halnya di sini di dalam ayat ini. Kemudian di antaranya fikih hadis daripada hadis ini, yang pertama adalah kedalaman pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, kedalaman pemahamannya para sahabat Rasulullah SAW. Wa rusukhu ilmihim fi fiqhi kalamillahi ta'ala wa rasulihi. Dan kemudian dalamnya pemahaman mereka, dan kemudian pemahaman mereka terhadap ayat-ayat dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kenapa seperti itu? Tertuang di mana, Pak? Tertuang dari pemahaman mereka tentang ayat tersebut. Mereka ini para sahabat orang yang antusias dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka tuh semangat sekali beramal. Jadi ketika turun ayat Al-Qur'anul Karim dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya, mereka kemudian mendengarkannya, mereka pulang untuk mengamalkannya. Ya, di antara mereka itu mereka para sahabat obsesinya adalah beramal dengan Al-Quran, bukan semata-mata untuk mendengarkan, menghafalnya saja, tetapi
mengamalkannya. Mereka datang kepada Rasulullah, ambil beberapa ayat, ya, nggak langsung semuanya, ambil beberapa ayat dulu, mereka pulang, mereka kerjakan, mereka amalkan. Setelah mereka amalkan, baru ambil ayat yang selanjutnya dan seterusnya. Ya, nah, satu yang kemudian tertuang di dalam hadis ini adalah bagaimana kita melihat pemahaman yang dalam dari para sahabat tentang ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika mendengar kata Allah Azza wa Jalla, ya, itu tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu bihasibukum billah. Baik yang kita tampakkan ataupun kita pendam dalam hati akan dihisab sama Allah. Ini membuat kekhawatiran para sahabat. Aduh, gimana ini? Ya, yang kita simpan dalam hati, yang kita fikirkan dalam hati, kita akan juga dihisab sama Allah. Ini sangat berat. Ya, ini sangat apa? Ini sangat berat untuk direalisasikan. Wah, nanti gimana kotoran-kotoran hatinya, misalnya bersitan-bersitan pikiran yang ada di benak mereka. Kan kadang-kadang kita punya terlintas di benak kita kan untuk mengerjakan sesuatu misalnya ya yang buruk, berpikir buruk, begitu saja terlintas. Ya, kalau semuanya yang terlintas dalam benak kita itu kemudian dihisab pun, ya, dosa-dosa saja sudah banyak, apalagi apalagi lintasan-lintasan yang ada di pikiran kita kalau dihisab juga susah. Ya, susah sekali, sulit sekali, akan memberatkan. Itulah dipikir para sahabat. Karena sahabat biasa beramal dengan apa? Dengan Al-Quran. Ketika ada satu ayat Quran, mereka akan menimbang. Ini berat sekali. Makanya kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, ini berat sekali. Ya, kalau jihad, sholat, puasa Ramadan kita bisa, tapi ini sulit sekali, wahai Rasulullah SAW. Nah, kemudian di antara faedah berikutnya bisa kita contoh dari para sahabat adalah suratul istijabah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi wa li rasulih. Ya, wa tatbiqi kalamillahi wa rasulih. Suratul istijabah, ya. Yang kedua, saya lihat faedahnya adalah kita contoh, ya, para sahabat-sahabat itu gercep. Bahasa kita gercep. Gerak cepat. Ketika sudah datang perintah Allah dan Rasulnya sudah, mereka cepat-cepat mau mengamalkannya. Ya, ketika Rasulullah SAW, contohnya mereka datang kepada Rasulullah mengadu, maka Rasulullah bilang, kalian mau ikut kami kitab sebelum kalian? Sami'na wa asaina. Maka Rasulullah perintahkan, sami'na wa ata'na. Katakanlah apa? Sami'na wa ata'na. Maka para sahabat tanpa berpikir lagi, ya, tanpa kemudian bilang tapi ini susah. Gak berpikir demikian. Rasulullah perintahkan sami'na wa ata'na, ini sudah sami'na wa ata'na. Suratul istijabah. Ya, kita bisa melihat di zaman sekarang ketika orang sudah jauh dari keilmuan, gitu ya, banyak perkara-perkara syariat yang mereka tidak pahami ketika dinasihati dengan dalil bahwa Allah memerintahkan demikian, bahwa Allah melarang demikian, Rasulullah SAW mencontohkan demikian, tidak menganjurkan demikian, maka kemudian mereka tidak langsung. Ya, apalagi kalau sudah punya handphone, ya, langsung nanya Mbah Google misalnya. Dalam urusan ini misalnya perkara haram, Allah haramkan misalnya, Rasulullah haramkan, para a'immah mazhab juga, ya, istinbat mereka dalam mengharamkan. Tapi kemudian ngambil handphonenya cari siapa yang menghalalkan, ya, padahal sudah jelas dalilnya, Allah bilang seperti ini, ya, Rasulullah bilang seperti ini, tapi kemudian apa? Enggak langsung, tidak surah istijabah, tapi mencari-cari celah dahulu di dalam perkara syariat. Dan ini enggak boleh, Pak. Ya, ini akan merusak diri kita, merusak keimanan kita, merusak keislaman kita, hal-hal seperti ini. Biasakan ketika mendengar ayat Allah, gitu ya, kita diingatkan dengan nasihat-nasihat dari Allah Azza wa Jalla dan kemudian perintah-perintah dari Rasulullah SAW sudah. Ya, kita sebagai seorang Muslim yang baik, kita berupaya untuk apa? Mengerjakannya. Jangan kemudian mencari-cari celah. Ya, jangan kemudian mencari-cari celah. Ini kebiasaan banyak orang. Ya, kebiasaan banyak orang. Mentang-mentang punya internet, gitu ya, bisa dengan mudahnya kemudian mencari-cari pendapat-pendapat yang lemah untuk dia
kerjakan, ya, untuk dia pilih karena semata-mata karena apa? Karena sesuai dengan hawa nafsu dia. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah di antara faedahnya al-khudu wal inqiyad lillahi sababun fit taysir wal i'anah wat takhfif. Ya. Tunduk kepada Allah, taat kepada Allah itu adalah di antara sebab kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Ya, sebab kemudahan, sebab i'anah, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, ya, diringankan yang beban-beban kita itu karena apa? Ketundukan kita sama Allah. Ini perkara yang mungkin antum ada pengalaman pribadi antum masing-masing. Ya, ketika kita komitmen dengan apa? Dengan Allah, dengan ayat Allah Azza wa Jalla misalnya, komitmen dengan syariat, ya. Maka kemudian satu persatu problematika kita seolah apa? Seolah hilang begitu saja. Ini bukan tanpa sebab. Memang seperti ini yang kemudian apa? Digariskan oleh Allah, ya, Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan seorang manusia. Makanya dalam surah At-Talaq kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya, yaj'al lahu makhraja. Problematika kita kadang yang kita lihat ini enggak ada jalan keluar lagi. Tapi ketika kita komitmen bertakwa kepada Allah dan tunduk sama Allah, ya, meminta pertolongan Allah dengan salat dan sabar, kemudian apa? Allah berikan jalan keluar. Ya, Allah berikan jalan keluar. Bahkan kadang-kala seringkali apa? Ya, problem tersebut sudah hilang begitu saja. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib kata Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini memang seperti ini, teman-teman sekalian. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata beliau SAW, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Qudus, maksudnya Jibril alaihissalam, membisikkan di dalam hatiku. Apa yang dibisikkan oleh Jibril? Annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia mengambil seluruh rizkinya. Rizki yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dia ambil. Jadi orang itu mati tandanya apa? Rizkinya dia sudah ambil semuanya. Rizki yang sudah ditentukan untuknya dia ambil semuanya. Maka kata Rasulullah SAW, fa'ajmilu fit thalab. Ya, maka perbaikilah cara kalian mencari rizki. Ya. Dan kemudian kata Rasulullah, kalau kalian merasa rizki tersebut sulit datangnya, ya, kalau kalian merasa sulit rizki tersebut terasa sulit, kok susah banget dapat untung dan seterusnya, maka kata Rasulullah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit thalab. Ya, kalau kalian merasa tadi seperti susah rezeki itu, maka perintah dari Rasulullah apa? Bertakwa kepada Allah dan perbaiki lagi cara kalian mencari rezeki. Ya, bertakwa sama Allah, mungkin ada ibadah kita yang kurang, mungkin ada dosa-dosa yang masih kita geluti. Karena apa kata Rasulullah SAW? Ya, dalam sebuah hadis dari Imam At-Tabrani, Inna rajula la yuhramur rizq bidzambin yusibu. Kata Rasulullah, sungguh benar-benar ada seseorang yang terhalang dari rizkinya karena dosa-dosa yang dia perbuat. Itu yang bikin susah. Ya, maka ketika terasa sulit dari rezeki tersebut, ya kata Rasulullah SAW, bertakwa sama Allah dan perbaiki lagi cara kalian mencari rezeki. Coba dilihat, masih ada yang curang enggak? Ya, masih ada yang enggak jujur enggak? Ya, ada kita ngibulin orang enggak, belum ditobati dan seterusnya. Itu kuncinya. Kenapa? Al-khudu wal inqiyad sababun fit taysir. Kata para ulama, yang namanya tunduk sama Allah itu adalah sebab di antara sebab terbesar diberikannya kita kemudahan-kemudahan dalam hidup. Ya. Kemudian
Faedah berikutnya, i'taqada as-sahabah ridwanullah alaihim annahum mu'akhaduna bima la qudrata lahum ala daf'ihi kal khawatir. Falihada ra'ahu min qabil ma la yutaq. Ya. Jadi kembali di antara faedahnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ya menganggap ayat yang tadi kita baca, yang kita sebutkan, ya, ayat yang bahwasanya seorang manusia akan dihisab dengan perkara khawatir, perkara-perkara yang terlintas dalam benak mereka akan dihisab. Nah, para sahabat saat itu menganggap itu satu hal yang sangat mustahil. Ya, artinya tidak mungkin seorang kemudian bisa benar-benar menjaga besitan pikirannya. Kadang-kadang kita pernah berpikir yang tidak, benar nggak Pak? Terlintas begitu saja. Ya, kalau itu dianggap sebuah dosa dan kemudian dihisab pun makin banyak kita dosa-dosanya. Nah, ini yang dipikirkan oleh para sahabat. Mereka takut. Mereka kan taat sama Allah. Ya, mereka cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Kalau kemudian hal tersebut menjadi sebab dosa-dosa, maka mereka merasa bahwa ini mereka akan celaka ya, mereka akan celaka dan mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Falihada ra'ahu bil qadim ma la yutaq. Maka kemudian mereka melihat perkara ini ya, perkara yang tidak mungkin dilakukan. Ya. Falamma qara'ul ayah wa ma'anat biha qulubuhum wa dhalat biha alsinatuhum wa qada'at laha jawarihuhum bayyana Allahu lahum anna al-khawatir wa ahadits an-nafs al-'aridah la yu'akhaduna biha. Ketika kemudian mereka tetap ya tidak kemudian bermaksiat kepada Rasul, tidak ngamuk-ngamuk kepada Rasulullah SAW, kemudian ketika diingatkan untuk tetap taat kepada Rasulullah, kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mengerjakannya, maka kemudian diberilah sama Allah Subhanahu wa taala keringanan. Ya, diberikan kepada mereka penjelasan bahwasanya khawatir, ya, bahwasanya besitan di dalam pikiran mereka, wa ahadithun nafs, yang terbesit di dalam hati mereka, ya, itu tidak akan dihukum mereka dengannya. La yu'akhaduna biha. Wa annal murad huwa al-azaim al-musammim 'alaiha. Ya, yang kemudian akan dihisab, adalah khawatir, ya, lintasan di benak kita yang kemudian menjadi tekad. Ya, sudah menjadi tekad. Adapun lintasan, ya, misalnya kita terlintas dalam benak kita karena dibisiki setan misalnya, terlintas untuk berbuat maksiat. Tapi kemudian kita jauhkan pikiran tersebut, kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak menjadi tekad, maka ini tidak dihisab, tidak dihukum. Yang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla atau menjadi dosa di dalam diri kita adalah ketika besitan pikiran tersebut, niat ingin bermaksiat tersebut menjadi tekad. Ya, dan kemudian sudah tertahqiq, kalau bahasanya Imam An-Nawawi, ya, sudah tertahqiq, artinya sudah kita dari tekad tersebut sudah kita jadikan rencana. Ya, sudah kita jadikan rencana. Maka ini yang akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun hanya sebatas lintasan pikiran gitu ya, dan kemudian kita beristighfar, kita jauhkan pikiran tersebut, maka ini tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kemudian disebutkan oleh Salim bin Ibn, lintasan pikiran tersebut ada dua macamnya. Ya. Yang pertama, makana min amalil qulub kasyak fi rububiyyah awil wahdaniyah awil nubuwah ya awil ba'd, fa hadha kulluhu yu'akhadhu bihi al-'abdu wa yu'aqabu alayhi. Yang pertama, amalan-amalan hati, ya, yang menjadi pikiran kita. Jenis pertama adalah makana min amalil qulub, amalan hati kita. Seperti apa? Asyak fi rububiyyah, keraguan-raguan tentang rububiyahnya Allah, ya, kemudian tentang uluhiyahnya Allah, keesaannya Allah, atau ragu-ragu tentang kenabiannya Muhammad SAW, ya, maka ini akan dihukum, ya, akan dihukum.
Waliyadzubillah, orang sampai kepada kekufuran karena apa? Karena lintasan benak pikiran dia seperti ini. Dia ragu-ragu. Ya, ragu-ragunya sudah apa? Sudah bersarang di dalam dirinya. Yang kedua, malam yakun min amalil qulub, bal kana min amalil jawarih as-sariqah wa syurbil khamar wa zina. Fa in asarra al-'abdu 'ala dhalika wa 'azama 'alayhi fa hadha yulhaq bin naw'il awwal. Kemudian yang kedua, ya, lintasan pada benak pikiran kita yang sifatnya itu tentang amalan-amalan jawarih. Contohnya misalnya pencurian, minum khamr, zina, artinya seperti ini. Ketika mungkin suatu-waktu kita ada terlintas dalam benak pikiran kita mau zina misalnya, ya, untuk melihat ada iklan atau segala macam gitu ya, ada kemudian terlintas nggak sengaja ngelihat aurat misalnya, dan kemudian terlintas dalam benak aku mau berzina, ya, mau berzina. Fa in asarra al-'abdu ala dzalika wa azama. Kemudian kalau keinginan untuk berzina ini, kalau kemudian kita tolak, ya, kita beristighfar, kita kemudian tidak memikirkannya lagi, maka ini insya Allah ya tidak akan dihukum. Tapi kalau kita pikirkan terus, asarra ala dzalika, kita pikirkan terus, bahkan sampai kemudian tumbuh tekad, bahkan kemudian sampai sudah kita pikirkan taktiknya gimana, bagaimana saya bisa berzina hari ini, mau lewat aplikasi misalnya, atau mau ke hotel ini, ke hotel itu, sudah terdetik, ya, sudah tertaktik, sudah tertekad dalam diri kita, dan kemudian kita bakal sudah memikirkan caranya. Maka ini dihukum atau tidak, Pak? Ini dihukum atau tidak, Pak? Berdosa tidak? Yang kalau seperti ini berdosa sebagaimana yang pertama tadi, ya, berdosa. Maka kalau ada besitan pikiran yang kemudian mengajak kepada kemaksiatan seperti ini, maka jangan jangan dipendam dalam hati, dibuang jauh-jauh, beristighfar, ya, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian dipikirkan lagi, jangan dipikirkan terus. Kalau sudah dipikirkan terus, jadi tekad, maka seorang akan dihukum dengan perbuatan hatinya itu. Ya. Baik, ini ya teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.